Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbitu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadan nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fama ma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini ketemu lagi di ngopi pagi ya, ngobrol pagi perkara iman dan ilmu. Dan di hari ini kita ketemu di Jumat berkah, alhamdulillah. Kalau sebelumnya saya live-nya dari Pontianak dan pagi ini kita live dari Lampung. Wah, insya Allah. Alhamdulillah, pekan ini satu pekan terakhir ngopi paginya dari 3 kota ya. Dari Jakarta, terus hari Seninnya, hari Rabu kemarin kita dari Pontianak, dan sekarang hari Jumat sudah ada di Lampung. Alhamdulillah. Kita akan lanjutkan. Kira-kira hari ini kita mau ngobrol apa teman-teman semua? Ada ide, boleh ditulis di kolom chat ya. Nah, kalau ada ide apa yang pengen dibahas, saya review dulu. Hari Rabu kemarin kita sudah membahas tentang pressure management. Nah, bagaimana kita bisa menjadikan satu tekanan atau pressure itu adalah lentingan untuk kita menjadi lebih baik. Karena sesungguhnya ya, pressure atau tekanan itulah yang membuat kita bergerak, bertindak, bertumbuh, dan pertumbuhan itu yang membuat kita menjadi lebih baik lagi. Dan dalam prosesnya memang tidak nyaman, tapi ketidaknyamanan itu sesungguhnya adalah cara Allah untuk membuat kita menjadi lebih baik lagi. Tapi hari ini kita akan lanjutkan ya. Setelah kita bicara tentang pressure management, hari ini kita akan berbicara tentang pondasi kebahagiaan. Nah, ini ya. Pondasi kebahagiaan. Saya yakin sekali teman-teman semua di sini kalau ditanya pasti pengen bahagia. Ada nggak yang di sini nggak pengen bahagia? Wah, nggak ada ya. Semuanya pasti pengen bahagia. Nah, kebahagiaan ini seringkali banyak menjadi satu tujuan yang semu bagi banyak orang gitu. Karena orang berpikir bahwa saya pengen bahagia nanti kalau saya sudah punya mobil, saya pasti akan bahagia. Kalau saya nanti punya istri, saya akan bahagia. Punya pasangan bahagia. Kalau saya punya anak, nanti akan bahagia. Kalau saya nanti punya rumah mewah bahagia, punya motor atau apapun. Jadi banyak orang menyandarkan kebahagiaan itu dengan satu 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 perolehan dulu atau satu pencapaian baru dia akan bahagia. Jadi kebahagiaan itu dicapai dengan syarat. Nah, itu jadi ada satu syarat untuk menjadikan kita menjadi bahagia. Nah, ini menjadi satu hal yang lazim ya. Jadi makanya ketika ditanya kenapa sih kok kerja keras, pulang pagi pulang petang gitu ya, kadang nggak ketemu sama keluarga, iya karena pengen bisa menafkahi dan lain-lain, yang ujung-ujungnya karena pengen bahagia. Nah, ini seringkali kita lihat ya di masyarakat kita. Nah, saya punya filosofi sendiri gitu ya. Kalau ditanya mana dulu, kira-kira bahagia dulu atau kita baru kita sukses dulu atau kita mencapai sesuatu dulu kita baru bahagia, atau kita bahagia dulu untuk kita bisa sukses atau mencapai sesuatu. Nah, maka dalam pondasi bahagia ini saya pengen menyampaikan ke teman-teman. Ternyata dulu saya juga sama berpikir bahwa kalau nanti sudah punya materi, punya mobil, punya apa akan bahagia gitu ya. Tapi ternyata apa? Ternyata ketika punya yang kita inginkan, ya dulu saya ingat banget dari kecil saya tuh pengen punya motor sendiri. Ya, saya suka banget sama otomotif gitu ya dari dulu. Jadi waktu kecil itu SMP itu pertama kali bisa naik motor, saya pengen dibeliin motor sama bapak saya. Kenapa? Perjalanan saya itu 8 kilo dari rumah sampai ke sekolah gitu ya. Hampir 8 kilo. Jadi naik sepeda gitu ya. Jadi pasti capek banget gitu. Pengen banget kayaknya punya motor gitu. Terus kata bapak saya, nanti kalau kamu dapet juara, kamu pintar, nanti kamu beliin motor. Wah, akhirnya apa? Dari yang tadinya nilainya nggak bagus, akhirnya berjuang mati-matian, akhirnya sampai bisa dapat juara lah kira-kira gitu di sekolahan. Tapi ternyata ya nggak dibelikan juga gitu. Akhirnya SMA. Gitu. Nanti kalau masuk SMA favorit, gitu. Padahal satu kampung saya itu paling cuma satu, bahkan kadang nggak ada masuk SMA favorit, SMA negeri 1 Metro itu. Akhirnya berjuang mati-matian, akhirnya sampai bisa lah dapat masuk ke sekolah favorit itu. Wah, saya pikir akan dibelikan sepeda motor ini. Ternyata nggak juga gitu. Akhirnya kadang ada rasa kecewa, ada rasa sedih gitu ya. Tapi akhirnya saya bilang, sudahlah kalau nggak dibeliin sepeda motor juga nggak apa-apa. Akhirnya saya kuliah, pada saat kuliah, pertama kali yang pengen saya miliki waktu itu, pengen punya sepeda motor. Belilah waktu itu Vespa pertama kali. Bahagia? Yes, bahagia. Bahagia. Tapi ternyata bahagianya hanya
sebentar saja gitu. Jadi bahagianya ternyata cuman ya bisa dihitung pakai hitungan bulan gitu. Beberapa bulan, waduh kayaknya Vespa itu pengennya dilapin terus, pengennya dicuci terus. Kalau bisa dibuat tidur bareng deh. Tapi ternyata itu nggak lama gitu. Ternyata cuma sebentar bahagianya gitu. Terus habis itu mulai berpikir lagi, apa lagi ya gitu ya. Pengen apa lagi ya? Oh, pengen punya Vespa yang model yang lain kira-kira gitu. Kejar lagi, akhirnya bisa punya Vespa lagi. Gitu juga bahagianya cuma sebentar. Pak, pengen punya mobil. Akhirnya saya waktu itu kebeli juga mobil gitu ya. Pertama kali saya ingat banget saya bisa beli mobil Espas waktu itu. Wah, rasanya seneng banget punya mobil gitu ya. Cuci terus, mau dipinjam kayaknya nggak boleh gitu ya. Kotor sedikit dilapin gitu. Itu posisi belum menikah waktu itu. Udah, itu luar biasa gitu ya. Terus dari punya mobil, apa namanya, Espas gitu, masih terus pengen lagi, apalagi beli BMW dan seterusnya, banyak lah pokoknya. Tapi ternyata sampai satu titik saya ngerasa, ternyata bahagia yang bersyarat itu bahagianya nggak sustain. Bahagianya itu nggak everlasting, bahagianya itu nggak selamanya gitu. Jadi bahagianya itu cuma sesaat saja gitu. Ketika kita dapat, paling bahagianya itu bisa dihitung hitungan bulan, hitungan tahun mungkin. Setelah itu ya biasa hambar dan kita pengen mencari syarat atau mencari satu pencapaian berikutnya gitu. Nah, inilah yang membuat kita jadi diperbudak biasanya gitu. Jadi kita nggak bisa menjadi tuan daripada diri kita sendiri, tapi kita diperbudak oleh nafsu kita. Nah, akhirnya saya mulai berpikir, ini kayaknya nggak bisa nih begini nih. Akhirnya harus mulai mencari apa yang bisa dilakukan untuk membuat kita itu bisa lebih bahagia hidupnya gitu. Akhirnya belajar dan ketemulah satu konsep tadi. Bukan sukses dulu baru bahagia, tapi bahagia dulu baru sukses. Makanya saya akhirnya kalau di kelas-kelas saya, di kelas training, workshop, seminar, dan lain-lain, saya selalu bilang, apa kabar? Nah, saya minta teman-teman menjawab dengan bahagia. Kenapa? Karena dengan bahagia dulu lah kita akan bisa enjoy belajar, kita bisa sukses, karena bahagia itu di depan. Gitu. Jadi bahagia itu rasa tanpa syarat. Gitu. Tanpa syarat harusnya. Apa yang membuat kita bisa bahagia? Syukur, bersyukur. Syukur itulah yang akan membuat kita bahagia. Ya, nah, nanti ini akan saya jelaskan dengan apa namanya poin-poinnya. Ya. Jadi maka apa yang harus kita lakukan teman-teman semua? Yang harus kita lakukan teman-teman semua, yang pertama kita punya prinsip bahwa ini prinsipnya nih, prinsipnya baru prinsip belum how to ya. Prinsipnya adalah bahagia dulu baru kita akan sukses. Nah, bahagia dulu baru sukses, bukan sukses dulu baru bahagia. Kalau sukses dulu bahagia kita bisa jadi budak nafsu. Tapi kalau kita bahagia dulu baru sukses, artinya kita ngejalanin seluruh takdir dan seluruh kehidupan ini dengan bahagia. Orang bahagia itu adalah orang yang sangat mengimani dan yakin percaya dengan dengan takdir yang sudah Allah berikan kepada kita. So, teman-teman semua, bahagia tanpa syarat. Kenapa? Karena kita bisa bangun pagi, masih bisa bernapas kayak gini. Ini udah suatu kebahagiaan yang luar biasa. Ya, kita ngelihat kemarin ada satu berita yang viral gitu. Saya sampai nulis di grup santri-santri saya. Ya, postingan pertamanya Vanessa Angel itu dia masih di Jakarta, dia masih nyuci mobil dan dia bilang mau selamatan mobil pertama mobil baru keluarga. Wah, akhirnya bawa keluarga dia jalan. Wah, seneng banget tuh beli Pajero baru gitu ya. Udah bahagia mungkin dia. Pas itu di perjalanan dia nulis lagi status. Ada yang tahu nggak mau kemana? Kayak gitu kan. Nah, dia nulis tuh bahagia. Tuh dia menulis tuh. Ada yang tahu nggak mau kemana? Gitu. Ya, qadarullah ternyata kita nggak pernah tahu. Ternyata pesannya itu, message-nya adalah itu luar biasa ya. Ketika ditanya ada yang tahu nggak kita mau kemana, ternyata tempat kita kembali itu bukan pulang kampung, itu bukan bukan ke kampung halaman kita, tapi pulang kampungnya ke Allah gitu. Ya, ternyata kecelakaan, mobil yang mewah yang dibangga-banggakan pun nggak jadi apa-apa. Ya, mobil itu atau harta di dunia itu kadang bukan menyelamatkan, malah bisa jadi menjerumuskan gitu ya. Dan ternyata ya pesan terakhirnya yang ada yang tahu nggak mau kemana, ternyata ya tetap betul itu pesan yang luar biasa bahwa kemana kita itu adalah kembali kepada Allah. Ya, dan luar biasa kan gitu kalau kita ngelihat ambil hikmah dan pelajarannya, kita doakan ya Vanessa Angel dan keluarga husnul khotimah ya, sebagai sama muslim ya kita doakan yang terbaik, doa dosanya diampuni sama Allah. Tapi yang menjadi ibrah buat kita dari kejadian ini adalah mau harta kita kumpulkan sebanyak-banyaknya dan kita berpikir kita akan bahagia dengan itu, bisa jadi itu malah menjerumuskan kita. Ya, kita mau berpikir pulang kampung kita itu adalah ke kampung halaman, bisa jadi pulang kita sesungguhnya hanyalah kepada Allah. Dan yang terbaik apa yang bisa kita lakukan? Ayo perbanyak bekal. Sehingga ketika kita bangun pagi kayak gini, masih dikasih nafas sama Allah, masih dikasih waktu, masih dikasih kesehatan, berbahagialah, bersyukur.
Alhamdulillah kita masih bisa silaturahim, masih bisa belajar. Ini sudah sesuatu yang luar biasa, itu prinsipnya. Dan ketika kita mensyukuri nikmat Allah, kita mensyukuri semua karunia Allah ini, semua rahmat Allah, insya Allah, ya, maka Allah akan lipat gandakan. Maka bersyukur itulah yang membuat kita akan menjadi bahagia. Bukan kita punya ini, punya itu, apa segala macam. Tapi syukur atas segala yang Allah berikan kepada kita, itu akan membuat kita jadi bahagia. So, teman-teman semua, prinsip yang pertama, bahagia dulu baru sukses. Ya, kalau kita bahagia, insya Allah kita akan lebih dekat dengan sukses. Nah, bagaimana caranya kita membangun pondasinya? Pondasi kebahagiaan itu, yang pertama, pondasi kebahagiaan itu adalah syukur. Jadi, yang pertama ini adalah fondasi kebahagiaannya adalah syukur. Syukur kepada Allah, gitu. Syukur atas segala karunia dan nikmat Allah. Jadi orang-orang yang bersyukur inilah orang-orang yang lebih mudah bahagia. Orang-orang yang kufur itu adalah orang-orang yang susah bahagia. Jadi yakin, benar-benar yakin gitu ya, mensyukuri apa yang kita dapatkan, apa yang Allah berikan gitu. Bahkan sampai kalau perlu teman-teman buatlah namanya gratitude. Jadi buatlah list, jadi list gratitude, list syukur, atau buat di buku gitu ya. List rasa syukur. Apa yang Anda syukuri hari ini? Ya. Anda buat gitu. Jadi kalau ada apa namanya kejadian yang menurut Anda itu ini, Anda tulis syukur saya hari ini satu karena masih dikasih nafas, masih bisa bertemu dengan keluarga, masih dikasih usia, masih dikasih ilmu, masih dikasih apa. Syukurin. Anda syukurin gitu. Terus Anda syukuri gitu. Sampai nanti malam sebelum tidur, Anda syukurin terus. Kalau saya biasanya saya baca pagi-pagi gitu juga, saya apa yang saya syukuri gitu ya. Nah, itu akan membuat kita cenderung lebih bahagia hidupnya daripada kita selalu memikirkan apa yang tidak kita punya. Apa yang belum kita miliki, apa yang belum bisa kita dapatkan. Itu cenderung membuat kita kurang bersyukur dan susah. Tapi kalau kita mensyukuri, itu cenderung membuat kita, Masya Allah ya, luar biasa. Allah masih kasih hidup, masih kasih usia, masih kasih keluar, masih kasih banyak hal gitu. Itu yang kita syukuri. Dan insya Allah dengan syukur itu membuat kita lebih bahagia. Teman-teman semua. Nah, ini pondasi yang pertama. Pondasi yang kedua, agar teman-teman bisa apa namanya lebih bahagia, adalah iman dengan takdir. Nah, ini agak susah sih ya kita mengimani kode dan kodar. Tapi iman dengan takdir itu cenderung membuat kita lebih mudah ngerilis. Ada kejadian gitu ya, ternyata ada misalnya dompet kita jatuh hilang. Ada kejadian ternyata apa gitu ya, misalnya tahu-tahu sakit. Ada kejadian kita misalnya mungkin apa namanya dapat kabar mungkin kurang enak di perusahaan atau apa segala macam. Ketika itu sudah terjadi, itu sudah qadar Allah, sudah dikodar sama Allah. Qadarnya seperti itu, gitu. Maka kalau sudah terjadi ya udah qadar aja, kita percaya bahwa itu adalah takdir terbaik dari Allah buat kita, syukur. Ya kita terima dengan ikhlas, gitu. Terima dengan lapang dada. Maka saya bilang tadi yakin. Yakin dengan ketentuan Allah, yakin dengan takdir Allah, itu akan membuat kita lebih mudah untuk bahagia. Ya. Tapi kadang kita suka protes, ya itu masalahnya. Kita nggak yakin, kita nggak percaya gitu ya, ketika diperjalankan gitu. Nah, padahal dalam perjalanan itu pasti ada ujian, dan ujian-ujian itu yang kadang-kadang kita kadang nggak lulus gitu. Kenapa ya kok kita diuji kayak gini lagi, berulang lagi ujiannya, di ujian yang sama? Berarti tandanya kita belum lulus. Nah, kalau kita belum lulus, maka apa yang harus dilakukan? Ya, yang pertama tadi, tingkatkan dulu keyakinannya, yakin. Oh iya, semuanya karena Allah gitu. Masya Allah tuh. Kalau saya kembali ingat perjalanan saya dari Jakarta ke Pontianak, Pontianak pulang itu banyak hal-hal yang Masya Allah luar biasa gitu. Dan ternyata keyakinan saya dengan takdir itu membuat saya lebih tenang gitu. Maksudnya nggak terlalu yang panik gitu ya. Dulu saya tuh waduh panikan juga orangnya, sama gupuhan lah kalau kata orang kata. Tapi akhirnya mulai memahami gitu. Teman-teman semua yang rajin ngikutin ngopi pagi gitu ya. Kalau seandainya teman-teman misalnya kalau di kantor kan saya sekarang sudah dari mulai teman-teman itu karyawan-karyawan itu santri karya kita, dari tahajud udah kita bangunin, ayo bangun tahajud, bangun subuh gitu ya, saat tilawah, perbanyak ibadah, kita cari bekal lah untuk kita pulang ke surga. Nah itu ternyata salah satu nikmat yang begitu luar biasa kalau teman-teman merasakan itu adalah ketenangan gitu. Ketenangan inilah yang menjadi sumber kebahagiaan, jadi tenang gitu. Kenapa kok bisa tenang? Karena yakinlah dengan takdir, ya apa yang sudah Allah berikan itu membuat kita tidak perlu bersedih gitu,
nggak perlu kecewa gitu. Nah, kemarin ada pesan bagus kan dari Ustadz Lukman, apa yang kajian dari Ustadz Lukman kemarin bilang, mengejar dunia itu seperti mencelupkan jari kita ke lautan, lalu kita angkat, dapatlah setetes. Nah, itulah dunia. Jadi, kalau dapat, nggak usah sombong, karena cuma setetes. Kalau hilang, jangan bersedih, karena juga kehilangan setetes. Ya, tapi lautannya masih begitu luas. Apa itu? Rahmat dan nikmat dari Allah. Masya Allah tuh. Maka apa? Maka kejar Allah. Insya Allah itu ya. Yakin aja dengan takdir. Kalau kita yakin dengan takdir, ada kejadian apapun, qadar Allah. Ada yang hal yang buruk, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ada yang baik, alhamdulillah. Masya Allah tuh luar biasa kan? Ada yang baik, kita dipuji sama orang, dapat sesuatu, syukur. Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah. Ada yang ternyata sudah kejadian tidak sesuai dengan harapannya, qadar Allah. Itu sudah ditakdir sama Allah seperti itu. Ya, ada yang buruk menimpa kita dan semuanya kembali kepada Allah. Innalillahi. Ya kira begitu. Nah, Masya Allah gitu. Nah, itu akan membuat kita tenang. Jadi yang membuat kita sedih, gundah, gulana, depresi dan lain-lain karena seringkali bisa jadi kita tidak menerima takdirnya Allah. Ya, ikhtiar tetap terbaik karena ada kodok ya dan juga ada qadar. Nah, kodok ini yang akan kita kejar. Kenapa? Kodok itu bisa dirubah dengan ikhtiar kita, dengan doa kita. Ya, itu dua. Jadi pondasi bahagia yang pertama tadi apa? Pondasi yang pertama tadi adalah syukur. Nah, pondasi bahagia yang kedua itu adalah yakin atau iman dengan takdir Allah. Ya, kalau kita iman dan yakin dengan takdir Allah, insya Allah luar biasa. Itu kita akan apa ya namanya cenderung akan lebih bahagia hidupnya, ya daripada kita apa namanya eh, protes komplain ya dengan takdir yang sudah Allah berikan. Saya mau menyapa dulu sebelum saya sampaikan yang ketiga dan yang keempat. Ini sudah banyak yang hadir. Saya mau lihat absen siapa aja. Ada Okta Amalia Sari, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Arifin, Masya Allah, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Surabaya Mas Arifin ya, Mas Ade Irwan, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah ini santri-santri saya, dan alhamdulillah. Mas Jainal Arifin dari Diorejo, ada, wah Masya Allah ada guru saya Pak Bahar Heru Laksono dari Tenggarong ini ya. Insya Allah Pak Heru kangen pengen ketemu silaturahim, semoga Allah izinkan ya. Ada Pak Dede hadir kok, alhamdulillah semoga selalu sehat dan selalu bahagia. Amin ya rabbal alamin. Doa yang sama buat Pak Dede. Ada Bu Siti Suaibah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Siti dari Surabaya. Ada Mas Andre Wijaya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini juga santri kita, ada Mas Andre. Ada Bu Santi Dewi. Alhamdulillah Bali hadir. Masya Allah. Dari Bali salam buat Kak Ismail dan keluarga di sana. Ada Rani Elisa, di santri kita di Lampung. Alhamdulillah. Ada Mbak Febi Dwi Wulandari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau nggak salah Gresik ini ya. Nah, Rizky Setiawan, Mas Rizky Setiawan hadir. Coach Rizky Setiawan di Jogja kalau nggak salah ya. Mbak Erna Alexandra dari Gresik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hanifah Nur Hikmah, ya ini juga dari Malang kalau nggak salah. Tujuan kita bahagia coach, buktinya kita kepengen ke surga. Masya Allah, betul banget Mas Adipin ya. Nah jadi Mas Yuda, Adipe, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh hadir. Nah Alwi Kasbi, Waalaikumsalam Gresik hadir, Masya Allah ya. Mbak Deni ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahagia tanpa syarat, Alhamdulillah, Bismillah, ya betul banget ya. Jadi benar-benar harus tanpa syarat ya. Alhamdulillah bahagia, alhamdulillah, alhamdulillah kulihal ya Mbak Desi dari Jakarta. Nur Muzi, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Dede. Ya Allah tetapkan saya dan keluarga selalu bersyukur. Alhamdulillah. Ya, insya Allah semoga Allah selalu berikan kesyukuran ya dalam diri kita. Muhammad R. Anjasmara, nah ini dari Jogja kalau nggak salah. Waalaikumsalam. Ada Umi NA ini Mas Irfan dari Jogja. Samsudin, everything wow, Masya Allah. Mas Madi dari Malang, Mas Faiz, Afdal Barbershop ini, insya Allah kita akan datang ke Makassar ya. Doakan semoga lancar perjalanan ya. Muhammad Ubaidillah ini dari Lumajang. Oke, Surabaya menyimak. Tiara Ramandika, Pak Febi, Masya Allah, Coach jadi teringat tentang ilmu yakin dan iman yang disampaikan Ustadz Tatu di LCC. Ya, betul banget. Saat grup Al-Fatih ada di ruang meeting LCC dapat goal 90 juta, Masya Allah, luar biasa ya. Ustadz Hakimul Lukman, Barakallah Coach, Waalaikumsalam Barakallah, Mas Sosis, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tadi udah kita bahas dua. Yang pertama adalah syukur, dan yang kedua adalah iman dan yakin. Nah, yang ketiga ini apa? Pondasi bahagia kita ya menjalani kehidupan kita yang ketiga. Nah, yang ketiga kalau yang pertama tadi sudah kita bersyukur dengan seluruh nikmat yang Allah berikan. Yang kedua itu adalah kita yakin dengan takdir yang sudah Allah berikan kepada kita sehingga kita ngerasa apa namanya ini semuanya sudah baik. Yang ketiga menjalankan SOP Allah. Nah,
menjalankan SOP Allah. Kalau kita menjalankan SOP Allah, insya Allah akan ada kebahagiaan-kebahagiaan dalam diri kita. Nah, kita kalau nggak menjalankan SOP Allah, itulah yang seringkali menjadi kesengsaraan dalam kehidupan kita. Maka menjalankan SOP Allah itu menjadi sangat penting. Maksudnya gimana? Maksudnya seperti ini. Kita ini makhluk, pasti ada yang menciptakan. Dan yang menciptakan kita pasti punya tujuan menciptakan kita. Nah, maka kita harus paham tujuannya kita diciptakan apa, kita jalani. Nah, kalau kita menjalani sesuai fitrah kita diciptakan, maka insya Allah akan ada kebahagiaan. Tapi kalau kita menjalaninya tidak sesuai dengan fitrah yang kita diciptakan, maka di sana akan ada kesengsaraan. Maka memahami betul fitrah kita itu menjadi satu hal yang sangat penting. Memahami betul fitrah kita. Maka apa yang harus kita lakukan? Penuhi fitrah kita. Penuhi fitrah kita. Kalau kita memenuhi fitrah kita, insya Allah itu akan mulus nikmat jalannya. Tapi kalau kita tidak memenuhi fitrah kita, itu yang di sana banyak sekali yang mungkin menjadikan kita tidak bahagia. Nah, fitrah kita apa? Inilah SOP yang harus kita pelajari. Cari, bongkar lagi SOP-nya. Apa ya? Coba saya minta tolong dijawab di kolom chat. Kira-kira apa SOP-nya kita diciptakan ini? SOP-nya apa? Nah, coba ada yang mau jawab, coba. Saya sembari tunggu, sembari saya sapa lagi yang lain. Silakan yang sudah online live dijawab. SOP-nya kita sebagai manusia ini apa ya? Ada Dokter Sultana, Masya Allah, syukur kepada Allah masih dipertemukan orang-orang yang menjadi pengingat, Masya Allah ya. Menjadi pengingat berkah kesudahan dan keluarga. Wafikum barakallah, Dokter Sultana, sehat-sehat selalu. Pak Heru, semoga nanti ya 1-2 pekan ini kita bisa silaturahim di Samarinda ya, nanti ketemu di Samarinda. Mas Herman, Malang menyimak, sembari berdoa semoga teman-teman Batu dan sekitarnya berkesehatan ya. Nanti kita doain bareng-bareng ya di akhir ya. Insyaallah. Benny ini semoga bahagia selalu, sehat, semoga kita semua selalu dalam keadaan beriman. Amin ya rabbal alamin. Ya. Nah, SOP kita katanya adalah Mahabbatul Kamiliyah ini ibadah. Ibadah untuk beribadah, untuk dakwah. Oke. Nah, SOP-nya dulu. SOP atau standar operasional prosedur. Artinya ketika kita sebagai seorang makhluk pasti ada standar operasional prosedur, standar kehidupan atau standar prosedur kehidupan kita. Nah, jadi standar prosedur kehidupan kita itu adalah SOP-nya Allah untuk diri kita yang menciptakan kita. Maka apa SOP-nya? SOP-nya Al-Qur'an. Jadi kalau hidup kita itu diselaraskan dengan Al-Qur'an, maka insya Allah kita akan bahagia. Tapi kalau hidup kita tidak diselaraskan dengan Al-Qur'an, wah pasti hidup kita menderita. Makanya kenapa kita di SBC itu salah satu karakter suksesnya adalah, nah salah satu di antara karakter sukses berkah itu, nah bagaimana kita menjadikan Al-Quran dan hadis, ya, itu sebagai tuntunan atau pedoman hidup kita. Jadi kembali kepada Al-Quran dan hadis. Nah, maka ketika kita menjadikan Al-Quran dan hadis itu adalah pedoman kita atau SOP kita, insya Allah kita bahagia. Nah, maka apa SOP-nya? Ya, dibaca. SOP kita itu berapa? 6.263 ayat itu. Itu ya, ibadah itu salah satunya kan, betul. Jadi ibadah kalau kita ngelihat itu untuk beribadah itu tujuan Allah menciptakan kita, tapi SOP-nya, standar operating prosedurnya itu adalah Al-Quran dan Sunnah, Al-Quran dan hadis. Maka kalau kita pengen bahagia, maka selalu kembalikan segala kejadian, kehidupan dan pembelajaran itu kepada Al-Quran dan hadis. Maka kalau kita kembalikan semuanya kepada Al-Quran dan hadis, insya Allah kita akan bahagia gitu. Jadi apa SOP kita dalam kehidupan standar operasional prosedur? Kalau saya tadi bilang apa? Standar prosedur kehidupan kita, standar prosedur kehidupan kita, yaitu adalah Al-Quran dan hadis. Maka apa? Baca di sana. Semuanya itu adalah SOP. Bahkan Al-Quran dan hadis ini mengatur sampai hal terkecil. Gimana cara kita makan, gimana cara kita mandi, gimana cara kita membersihkan diri, bagaimana cara kita memaafkan, bagaimana kita dengan keluarga, bagaimana dengan orang tua, bagaimana kita, sampai hal detail yang kecil aja sama Allah diatur SOP-nya. Bayangin nggak tuh, Masya Allah tuh. Kehidupan kita tuh ada SOP-nya, dan SOP-nya tuh keren banget, luar biasa. Sekarang contohnya pas corona, COVID, kita suruh cuci tangan, apa segala macam. Al-Quran dan hadis, ya kalau kita ngeliat di hadis-hadis itu sudah diajarin gimana taharah, gimana kita bersuci dan seterusnya. Itu Masya Allah luar biasa kan? Ya, bagaimana caranya utang piutang, itu ada catatannya, waris, menikah, semuanya itu detail dibahas sebenarnya di Al-Quran dan hadis. So, maka teman-teman kalau kita pengen bahagia, udah ikutin rule of the game, ikutin standar operasional yang sudah dibuat sama yang menciptakan kita. Insya Allah pasti akan bahagia kehidupan kita. Insya Allah akan bahagia. Dan
Yang harus kita yakini, harus kita pahami, setiap kita sedang memerankan ayat Al-Quran. Setiap kita sedang memerankan satu ayat Al-Quran, dan kita nggak pernah tahu ayat Al-Quran yang mana yang sedang kita perankan hari ini. Bisa jadi satu kejadian, tapi ayatnya berbeda dalam kondisi dalam satu rumah tangga. Nah, contoh, misalnya gini, dalam satu rumah tangga ada yang sedang gesekan, konflik, slack antara suami dan istri. Bisa jadi dalam satu kejadian itu ributnya suami dan istri itu ayatnya berbeda, SOP-nya berbeda. Suami mungkin sedang diuji kesabarannya, istri mungkin sedang diuji ketaatannya. Nah, itu ayatnya beda kalau dicari. Bagaimana kita itu bisa sabar menahan amarah, bisa jadi suami sedang diuji dengan Ali Imran gitu ya, 130, 103 sampai seterusnya itu. Tapi istri mungkin sedang diuji dengan apa? Ketaatan kepada suami. Nah, ini kalau kita melihat ujiannya nggak sama. Nah, kita memainkan peran. Nah, peran mana yang sedang kita mainkan, kita nggak pernah tahu. Maka, kalau kita paham, maka Al-Quran itu hidup dalam kehidupan kita, hidup dalam keseharian kita, hidup dalam rumah tangga kita. Dan ketika kita kembalikan, Masya Allah, jawabannya di sana semua. Ternyata apa? Ketika diuji kesabarannya, maka kita apa? Harus mampu menahan amarah, harus mampu memaafkan. Itu Al-Quran tuh. Nah, Masya Allah tuh ya. Nah, jadi ada yang tadi di sini. Itu SOP-nya. Nah, SOP-nya itu bukan hanya satu ayat. Maka dari lahir sampai mati, kita akan menjalankan SOP ya sebanyak 6.236 ayat tersebut. 114 surat. Nah, pertanyaannya, kita sudah menyelesaikan berapa banyak nih SOP yang sudah kita pelajari dalam kehidupannya, yang sudah kita terapkan, sudah kita amalkan. Halo? Jangan-jangan kita Al-Baqarah aja, atau nggak usah Al-Baqarah, Al-Fatihah aja, jangan-jangan kita belum selesai itu Al-Fatihah sebagai umul Quran. Ya, jangan-jangan kita belum banyak syukur kepada Allah kan, alhamdulillahirobbilalamin, segala puji hanya bagi Allah. Jangan-jangan kita ketika dipuji oleh orang bukan kepada Allah kita akhirnya mengembalikan pujiannya, tapi jangan-jangan kita ngerasa bangga semuanya karena kita, gitu ya. Ar-Rahman, Ar-Rahim. Jangan-jangan kita masih belum meyakini betul bahwa Allah itu Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, gitu ya. Ya, kenapa? Karena mungkin kadang kita masih bersedih hati ketika kita masih dikasih kesempitan, gitu. Jangan-jangan kita masih belum benar-benar yakin gitu ya bahwa Allah itu Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maliki Yaumiddin. Jangan-jangan kita belum yakin benar bahwa Allah itu yang menguasai hari pembalasan, ya. Kalau kita yakin dengan hari akhirat, pasti dari hari ke hari kita pasti tidak akan melalaikan ibadah, kita pasti tidak akan pernah menyakiti orang, karena kita tahu akan ada hari pembalasan nanti. Ya, dan kalau kita yakin betul dengan hari pembalasan, maka insya Allah setiap hari kita akan gunakan untuk kebaikan. Pekerjaan kita, kata-kata kita, gitu ya. Kita tahu, jangan sampai kita itu nanti akan menjadi vakum cleaner dosa. Vakum cleaner dosa itu apa? Saking banyaknya kita berbuat keburukan di muka bumi, di akhirat nanti kita bawa amal ibadah yang banyak, habis ya, sudah habis amal ibadah kita untuk menutup kesalahan dan dosa kita kepada orang-orang lain dan orang banyak di luar sana. Ketika sudah habis, kita menjadi orang yang merugi, bahkan mungkin karena kita pernah zolim kepada orang, kita pernah menyakiti, akhirnya karena sudah nggak punya lagi pahala yang akan kita berikan, maka kita harus menjadi vakum cleaner dosa. Dosanya orang-orang kita sedot, dan akhirnya kita berakhir dengan keadaan penuh dengan dosa. Nah, maka kita harus yakin betul. Kita jangan sampai kita menyakiti orang, jangan sampai kita zolim, jangan sampai kita punya hutang yang tidak terbayar, dan seterusnya. Maka apa? Yakin betul dengan pembalasan. Iya, karena berdua, iya, karena setahun. Jangan-jangan kita juga belum selesai. Hanya kepada mulah kami menyembah, dan hanya kepada mulah kami mohon pertolongan. Jangan-jangan kita masih minta pertolongannya kepada manusia, kepada uang, ya, ngerasa, nggak bisa, ini nggak akan berhasil kalau nggak ada duitnya. Kita lupa, nggak bisa, ini nggak akan berhasil kalau nggak ada Allah. Nggak bisa, ini gimana kalau kayak gini. Nah, itu jangan-jangan kita Al-Fatihah aja belum kelar. Ya, nah maka, yuk, masih begitu banyak ayat yang harus kita praktekkan. Masih begitu banyak ayat yang harus kita, jalankan SOP-nya. Kalau kita benar-benar yakin, iya karena Abu Dua, iya karena Stain, maka nggak akan ada kecemasan, nggak akan ada kegundahan. Kenapa? Karena kita yakin hanya kepadamu lah ya Allah aku memohon. Ya, hanya kepadamu lah aku menyembah, dan hanya kepadamu lah aku mohon pertolongan. Yakin kita hari ini sudah benar-benar menjalankan SOP ini. Kalau kita sudah menjalankan SOP ini dan kita yakin Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang,
Maka apa? Maka ya udah nggak ada yang namanya sedih gitu ya. Kita bahagia aja. Mendapatkan hasil yang baik, alhamdulillah. Semua karena Allah. We are nothing. Allah is everything. Mendapatkan hal yang buruk, wah Allah sedang menguji kita. Ya pasti Allah tahu yang terbaik. Yang buruk ini mungkin buruk bagi saya tapi baik menurut Allah gitu. Ya udahlah. Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang kok. Doa kita belum dikabulkan, pasti Allah tahu kapan waktunya terbaik. Allah akan kabulkan doa kita. Udah. Maka apa? Maka ini yang terus kita jadi introspeksi. Ihdinas syiratal mustaqim, tunjukkanlah kami jalan yang lurus ya Allah gitu ya. Jalan yang lurus itu yang kita minta ya. Insya Allah kalau kita ada di jalan yang lurus itu kita akan menjadi orang-orang yang bahagia. Syiratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Itu jalannya orang-orang yang mana? Ada 3 ternyata golongannya kan. Jalannya orang-orang yang kau ridhoi, bukan jalannya orang-orang yang kau murkai dan tersesat. Nah, maka semoga kita ini menjadi orang-orang yang Allah beri rahmat, beri petunjuk untuk kita bisa mendapat petunjuk untuk menuju jalan yang lurus tadi. Ya, ihdinas siratal mustaqim. Ya. Insyaallah teman-teman semua, PR kita masih banyak banget. Ya, ayo kita jalankan SOP dari Allah agar kehidupan kita bahagia. Jalanin SOP dari Allah agar kehidupan kita menjadi jauh lebih bahagia lagi. Gundah, gulana, galak, wajar. Kembali ke Al-Quran dan hadis, cari apa ayatnya. Pasti setiap dari kita akan ketemu. Ya. Dan bukan hanya 1 ayat, tapi begitu banyak. Ya. Ada 6.000 lebih ayat yang harus kita pelajari. Dan bisa jadi kita saat ini, bukan bisa jadi, pasti hari ini kita sedang menjalankan satu peran dalam Al-Quran ini. Dan luar biasa. Saya pernah punya ada cerita dari guru saya bilang kayak gini. Ini guru saya. Ada seorang yang datang. Dia datang karena dia dalam kondisi ditipu sama orang, sedih habis-habisan gitu. Dia ngerasa dia udah bantu banyak orang gitu. Nah, sudah dibantu, ternyata ada orang yang datang malah nipu gitu. Padahal sudah dibantu selama ini gitu. Datang nipu sampai habis-habisan, nggak modalnya habis, hartanya habis gitu. Dia rasanya sedih banget gitu karena yang menipu ternyata orang yang selama ini sudah dibantu. Gitu. Datanglah ke seorang kiai dan seorang kiai tadi bilang apa? Didengarin ceritanya, dia cerita, dia protes, dia pokoknya komplain dengan nangis dan seterusnya, gimana nih Pak Kiai, harta saya sudah habis, yang nipu saya ini ternyata malah justru orang yang selama ini dekat dengan saya, sudah saya bantuin, macam-macam. Pak Kiainya cuma senyum. Dan diangkat tangannya, yuk angkat tangan, kata Pak Kiai, ucapkan bareng-bareng, Alhamdulillah, gitu ya. Tambah bingung tuh tadi yang cerita, yang curhat. Apa tadi Pak Kiai ini gimana nih, orang saya sudah ketipu habis segala macam, semuanya sudah nggak punya apa-apa, kok masih dibilang Alhamdulillah gitu ya. Terus kata Pak Kiai tadi bilang, Alhamdulillah. Dalam peran yang Allah berikan, kita menjadi peran yang ditipu, bukan menjadi peran yang menipu. Coba bayangin, kalau kita peran yang menjadi peran menipu, maka kita jadi temannya iblis. Kalau kita menjadi peran yang ditipu, ya insya Allah. Ya mungkin kita jadi golongannya Adam, kayak kira begitu. Maka apa yang harusnya kita ambil pelajarannya? Masya Allah luar biasa kan? Kalau kita kembalikan semuanya kepada Al-Quran dan hadis, Masya Allah luar biasa. Kita ini menjalankan peran di Al-Quran. Maka ketika kita sedang ditipu orang, kita kembalikan Al-Quran, ternyata apa? Sabar gitu ya. Dan alhamdulillahnya kenapa? Ternyata hikmahnya masih luar biasa. Kenapa? Karena kita sama Allah masih dipakai badannya untuk menjalankan peran jadi yang ditipu, bukan yang menipu gitu. Masya Allah. Ya, maka sahabatku sekalian, mungkin kita menjadi peran yang sedang disakiti. Ya mungkin akan lebih baik daripada kita peran yang menyakiti. Mungkin kita sedang menjadi peran yang dibangkrutkan, atau mungkin kita menjadi peran yang mungkin menurut kita negatif. Lebih baik mungkin daripada kita yang berbuat keburukan gitu ya. Nah, teman-temanku sekalian, nah itu tadi peran yang pilar yang ketiga, yaitu apa? Gunakan SOP Allah, jalankan SOP Allah. Insya Allah kita akan bahagia. Nah, dan yang keempat, yang terakhir dalam kajian kita pagi hari ini, fondasi kebahagiaan yang keempat itu adalah keluarga. Jadi, mulailah kebahagiaan itu dasarnya itu dari keluarga kita. Ya, keluarga kita itu artinya pilar inilah yang paling penting. Jadi sebelum kita bicara, orang yang bahagia itu bisa dilihat dari keluarganya. Jadi maksudnya gimana? Jadi orang yang bahagia itu setelah tadi yang pertama, syukur kepada Allah, ya. Yang kedua tadi itu yakin dengan takdir Allah. Yang ketiga menjalankan SOP. Ini kan semuanya kan hubungannya dengan hablum minallah. Hubungannya semuanya ke atas. Nah yang keempat ini adalah hablum minannas. Maka pondasinya itu adalah kita mulai dulu dari keluarga. Keluarga gimana? Kalau kita ingin bahagia,
Energi kita itu dimulai dari mana? Dari orang terdekat kita. Siapa orang terdekat kita? Pasangan kita, anak-anak kita, orang tua kita. Maka kebahagiaan itu akan memancar, akan kita dapatkan kalau kita bisa membangun kebahagiaan dimulai dari level yang terkecil. Anda akan susah bahagia atau semu kebahagiaannya kalau Anda cari di luar dari keluarga. Anda mau mencari, Anda ngerasa, wah aku bisa bahagia kalau aku punya teman-teman di luaran sana. Aku bahagia kalau aku punya ini, punya itu. Hati-hati, Anda bisa terjerumus itu kepada kebahagiaan yang semu. Banyak orang yang akhirnya ngerasa dapat bahagia kalau dia mungkin punya banyak teman, akhirnya terjebak pergaulan bebas. Banyak bahagia dia kalau seandainya dia akan punya banyak ini, akhirnya jarang ketemu dengan di rumah, dengan keluarga, dengan ini. Padahal ruh ketentraman itu sama Allah diberikannya kepada pasangan kita, pada keluarga kita. Kita menikah, kita punya pasangan itu untuk mendapatkan ketentraman. Maka kenapa orang-orang yang belum menikah itu lebih cenderung galau? Karena apa? Karena memang tidak ada pilar ketentramannya. Gitu. Nah, ketentraman itu dari mana? Ketentramannya tadi selain dari Allah, yang kedua Allah titipkan di muka bumi ini kepada keluarga. Maka apa yang harus kita lakukan ya? Bahu-membahu, bagaimana pasangan itu kita harus benar-benar menjadi pilar gitu. Karena kita akan rapuh sekali kebahagiaan yang kita bangun kalau di luar dari keluarga. Di luar sana itu apa ya namanya? Kita mencari kebahagiaan itu nggak hakiki gitu karena Allah menyebutkan kebahagiaannya dimulai dari mana, dikasihlah pasangan dan keluarga itu untuk menjadi kita tentram. Nah, maka apa yang harus kita lakukan, yang harus kita lakukan salah satunya kita mulai untuk membangun kebahagiaan itu dari rumah. Kalau kita pulang rumah, buka pintu, anak kita sudah tidak lagi mulai memanggil kita atau tidak lagi bahagia ketika ada kita, maka itu menjadi evaluasi juga buat kita. Ada yang pernah bertanya, Coach, bagaimana kalau seandainya kita udah besar gitu, anak-anak kita udah besar, kan nggak mungkin kayak anak-anaknya Coach Ridwan yang mungkin masih kecil lari. Bagi saya enggak. Kenapa saya bilang enggak? Saya kalau pulang kampung ke Lampung, itu saya masih disambut sama bapak, sama ibu saya, sama kakak beradik saya. Ketika saya pulang mereka ada di rumah dan mereka kangen dengan saya. Dan kami setiap datang itu pada sebulan sekali saya pulang pasti berpelukan dan pasti nangis gitu. Kira-kira gitu. Entah di pas pulangnya atau pas berangkatnya gitu. Itu contoh sederhana gitu. Maka bangun itu dari keluarga gitu. Maka insya Allah kalau kita bangun itu dari keluarga, maka insya Allah akan tumbuhlah ketentraman dan kebahagiaan buat kita. Teman-teman, itulah 4 hal ya yang bisa saya sharingkan hari ini. Ini adalah self reminder buat saya sendiri untuk menjadi pengingat diri saya ya. Semoga kita terus meningkat iman dan takwa kita dan benar-benar menjadi hamba-hambanya yang terus semakin bertakwa sehingga kita bisa menjadi orang-orang yang muttaqin. Terima kasih banyak teman-teman yang sudah hadir. Nah, ini ada yang tanya tadi. Bahkan dalam keterpurukan pun kita masih bisa mendapatkan kebahagiaan. Iya, betul. Dalam keterpurukan pun kita masih bisa mendapatkan kebahagiaan kalau seandainya kita menggantungkan itu kepada Allah dan SOP-nya Allah. Ya. Nah, syukuran jazakallah. Terus remindernya wa yakum ada di dalam karakter edisi Al-Quran dan As-Sunnah jadi pedoman hidup. Ya, betul sekali. Ya. Nah, insya Allah teman-teman, Mas Faiz terima kasih sudah dirangkumkan. Jadi ahli syukur, yakin dengan takdir yang Allah berikan kepada kita, menjalankan SOP Allah, Al-Quran dan hadis, ya jadi pedoman kita. Dan yang keempat adalah keluarga. Nah, jadi mulailah dari keluarga kita. Kenapa? Karena Allah itu menjadikan kita untuk berpasang-pasangan agar kita tentram. Nah, semoga teman-teman semua yang hari ini masih galau, gundah dalam hidupnya, apa yang tadi saya sampaikan bisa menjadi penguat, penyemangat kita, dan ini menjadi self reminder buat saya sendiri yang terus saya tadaburi juga ya agar menjadi penguat ya buat kita semua, teman-teman semua ya. Saya doakan semoga kita menjadi ahli syukur, semoga kita semua itu bisa yakin dan percaya kepada takdir terbaik Allah, semoga kita bisa menjalankan SOP Allah itu Al-Quran dan As-Sunnah, dan semoga kita diberikan keluarga yang mendatangkan ketentraman, dan ketika kita pulang baiti jannati, rumah kita adalah surga kita ya. Semoga kita semua Allah berikan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, Allah berikan anak keturunan yang solih dan solehah, hafiz dan hafizah, dan semoga kita semua selalu diberikan rezeki yang berkah dan juga berlimpah, nggak apa-apa banyak, yang penting berkah. Dan semoga kita semua terus Allah istiqomahkan dalam kebaikan. Semoga kita semua Allah tanamkan iman Islam sampai akhir hayat kita, sampai kita menjalankan kaki kita di surganya Allah nanti, dan semoga kita bisa bertangga di surganya Allah. Terakhir, kita doakan saudara-saudara kita yang hari ini kita lihat banyak mendapatkan musibah di Batu dan sekitarnya sedang ada banjir,
bahkan sampai berdampak di Malang, sampai akhirnya susah air dan seterusnya. Kita ngelihat di beberapa kota juga yang lainnya. Yuk kita menengadahkan tangan kita, mohon kepada Allah, karena kita mendoakan orang lain, insya Allah pun malaikat mengaminkan buat kita. Kita doakan sahabat-sahabat kita, keluarga besar kita doakan semoga Allah selalu beri perlindungan kepada kita semua. Semoga yang sekarang terkena musibah, Allah segera berikan solusi, Allah angkat ya kesusahan-kesusahannya, dan semoga Allah gantikan dengan kebaikan-kebaikan apa yang hilang, dan semoga mereka diberikan kekuatan menjalani ujian dari Allah. Dan juga semoga seluruh amal ibadah kita yang kita lakukan Allah terima, ampuni dosa-dosa kita di masa lalu, dan juga Allah jadikan amal ibadah kita mengalir pahalanya buat keluarga kita dan juga kedua orang tua kita dan juga kepada kakek nenek kita. Fi barakatil umul Quran. Al-Fatihah. Bismillah. Ya, amin ya Allah ya Rabb. Semoga kau dengarkan doa-doa dari seluruh keluarga besar yang hari ini menyimak acara ini, dan di hari Jumat ini semoga kita semua menjadi lebih baik dan lebih bertakwa lagi. Semoga ini adalah Jumat berkah yang membawa keberkahan ke dalam kehidupan kita. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.